Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang sejarah ekonomi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Salamawati, NIM 182100088. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono, Magister Manajemen. Sebelumnya, apa itu perekonomian Indonesia? Pada era 1966, masa peralihan sampai dengan 1968, era reformasi 1998, dan masa sekarang. Dan bagaimana pemenuhan hak ekonomi warga pada masa tersebut. Ada 4 pemerintahan pada masa itu, yaitu pertama, pemerintahan Orde Lama, yang kedua, pemerintahan transisi, yang ketiga, pemerintahan Orde Baru, yang keempat, pemerintahan reformasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerintahan Orde Lama, yaitu prioritas pembangunan Orde Lama intinya yaitu stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, dan konstruksi. Yang kedua, pada Kabinet Natsir dirumuskan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian. Di sini ada 2 faktor penyebab buruknya perekonomian Indonesia atau Orde Lama, yaitu tentang periode lama Indonesia mengalami sistem pemerintah demokrasi politik dan demokrasi terpimpin. Yang kedua, sejak kondisi politik dalam negeri, buruknya perekonomian pada masa Orde Lama yaitu keterbatasan faktor produksi. Pemerintah Orde Baru, di sini ada beberapa repelita. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan saja penjelasannya tentang ini yang akan ditampilkan di layar. 1. Perhatian pemerintah. Yang kedua, pemerintah menjalin kembali. Ketiga, dilakukan penyusutan. Yang keempat, repabilita untuk membuat Indonesia menjadi swadaya atau sembada. Ada paradigma pembangunan, repabilita ke orientasi kebijakan. Sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia telah mengalami 2 orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yaitu tertutup dan terbuka. Pemerintah Orde Baru di sini mengalami pembangunan yang berjalan dengan baik. Kecacatan kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru, biaya ekonomi yang tinggi. Ada masa pemerintah transisi terdapat ada 4, yaitu tentang berawal dari nilai tukar dan pemerintah akhirnya meminta bantuan keuangan dari IMF. Yang ketiga, peminjaman bantuan. Yang keempat, setelah itu dilakukan kembali perundingan hingga menciptakan kesepakatan baru. Akhir Mei yaitu 1998 terjadi pergerakan mahasiswa. Pemerintah baru yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Sekarang pemerintah reformasi. Kestabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut saat pemerintah Gus Dur menaikkan tingkat country risk dan ditambah dengan buruknya hubungan. Ada setelah Presiden Gus Dur turun dan pada bulan-bulan pemerintah SBY. Di sini dapat terlihat dari slide PowerPoint tersebut. Selanjutnya ada selain itu pada periode 2008 sampai 2009 terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan resesi ekonomi dunia. Krisis global tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia lewat penurunan ekspor dari sejumlah komoditi penting. Demikian sejarah ekonomi Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.